Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emira Adlin. NIM saya adalah A01219038 dan saya merupakan salah satu mahasiswi di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal. Di mata kuliah desain furnitur, saya berkesempatan untuk menyampaikan hasil desain saya yang mendesain meja pimpinan dengan material kayu. Pada pemaparan kali ini, saya membaginya dalam 8 subpemaparan. Yang pertama itu adalah meja pimpinan. Apa itu meja pimpinan? Analisis data dan penyelesaian, target pasar, konsep meja pimpinan, kategori furnitur, desain, bahan dan material, serta finishing. Langsung saja yang pertama yaitu apa itu meja pimpinan? Meja kantor pimpinan adalah jenis meja yang dipakai oleh para pimpinan sebuah perusahaan. Ada 2 macam meja pimpinan. Yang pertama hanya meja single saja, dan yang kedua meja yang tergabung dengan lemari penyimpanan. Analisis permasalahan dan penyelesaiannya. Di sini saya menemukan 3 permasalahan. Yang pertama itu terlalu banyak furnitur di dalam satu ruangan, harga furnitur yang mahal, dan juga furnitur yang terlalu kaku. Dari ketiga permasalahan tersebut, saya pun menemukan penyelesaiannya. Yang pertama, itu pembuatan furnitur yang multifungsi, pemanfaatan material kuat namun dengan harga yang terjangkau, dan yang terakhir itu peluasan desain. Target pasar. Target pasar di sini saya sesuaikan dengan permasalahan yang saya temukan. Dan target pasar ini mengacu pada perusahaan yang berkembang, pengusaha kecil, serta ruang CEO atau ruang pimpinan yang penuh. Konsep meja pimpinan. Saya memilih konsep mejanya itu adalah minimalis, modern, dan juga natural. Kategori furnitur. Tentu saja itu adalah multifungsi. Nah, ini dia desain pertama saya. Desain pertama saya itu mengambil konsep minimalis yang luas pada detail kayu bagian tengah. Untuk overall dimensionnya sendiri itu 1800 dikali 600 dikali 850. Konstruksinya itu ada screw dan juga hardware. Nah, mengapa desain pertama ini tidak saya pilih? Dikarenakan desain yang pertama itu tidak multifungsi, dan yang kedua memang ini desainnya minimalis, namun desainnya itu terkesan kuno. Dan di sini juga terlihat gambar sumber inspirasi saya yang menginspirasi saya untuk mendesain desain yang pertama. Lanjut kita ke desain yang kedua. Nah, di desain yang kedua ini yaitu desain terpilih saya. Dari semua konsep serta kategori furnitur yang ditentukan, desain kedua saya ini itu yang paling mendekati. Terdapat semua fungsi lengkap dari meja pimpinan, yaitu fungsi meja dan fungsi lemari itu sendiri. Dan fungsi lemarinya pun tidak hanya fungsi yang biasa-biasa aja. Fungsinya itu terdapat fungsi lemari terbuka dan fungsi lemari yang tertutup, di mana tertutup dengan ditunjang oleh kunci. Untuk konstruksinya sendiri itu menggunakan screw dan juga hardware. Untuk overall dimensionnya yaitu 2200 dikali 730 dikali 600. Nah, dikarenakan kita sedang membahas desain, maka dari itu saya akan melanjutkan ke desain yang ketiga terlebih dahulu. Nah, ini dia desain yang ketiga saya. Sebenarnya desain yang ketiga ini itu sama dengan desain sebelumnya, namun tidak ada unsur keluasan di dalamnya. Tapi di sini juga terdapat fungsi lengkap dari meja pimpinan itu sendiri, yaitu fungsi meja dan juga fungsi lemari. Untuk overall dimensionnya sendiri itu 1800 dikali 60 dikali 600 dikali 850. Konstruksinya sama, yaitu screw dan juga hardware. Nah, ini dia gambar inspirasi untuk menginspirasi saya dalam mendesain desain yang ketiga. Itu tadi kekurangannya kenapa saya tidak memilih desain yang ketiga, dikarenakan tidak ada keluasan di dalam desain ini. Walaupun semua itu penunjangnya sangat-sangat sama dengan desain yang kedua. Oke, kita kembali lagi ke desain yang kedua, desain terpilih saya. Nah, di desain yang kedua ini terlihat gambar yang menginspirasi saya untuk membuat desain kedua saya ini. Inspirasinya itu terletak di kaki meja yang menganut pada gambar inspirasi tersebut, namun dengan pengembangan dan kreativitas sendiri. Terlihat dengan jelas bahwa di gambar inspirasi itu kakinya lurus
lurus-lurus saja, tapi di gambar sketsa saya itu kakinya ada lengkungnya. Nah, sebenarnya untuk di konsep multifungsi ini atau kategori furnitur multifungsi ini, meja pimpinan itu diharuskan memiliki masing-masing fungsi dan mampu berdiri sendiri. Namun di setiap sketsa yang tadi saya buat itu antara meja dan juga lemarinya itu masih menyambung, tidak berdiri sendiri. Yang mana kalau kita mudahkan dalam penjelasannya, si mejanya tersebut jika kita lepas dari lemarinya itu tidak dapat berdiri sendiri. Namun tenang saja, walaupun di sketsa itu tidak saya perbaiki, namun saya perbaikinya di aplikasi CAD dan juga SketchUp. Mari kita tunggu setelah kita membahas ergonomi setelah ini. Nah, ini dia ergonomi dari desain kedua saya. Ergonominya itu lebih dari ergonomi dari meja visitor biasa, di mana mencerminkan CEO yang memiliki kuasa dengan penggambaran dari meja pimpinannya, yaitu tadi mejanya besar, dapat dibongkar atau maksudnya dapat berdiri sendiri-sendiri, namun masih tetap bisa nyaman dipakai oleh penggunanya tentunya. Nah, ini dia hasil dari renderannya. Namun di sini saya akan membahas warnanya terlebih dahulu ya. Nah, saya ini memilih warna-warna modern karena kita sendiri hidup di zaman modern, maka dari itu saya memilih warna modern untuk diterapkan ke furnitur meja pimpinan saya kali ini. Nah, ini dia hasil render lengkapnya dengan kursi dan juga laptop, buku di atas meja. Dan di sini terlihat bahwa saya sudah memperbaiki supaya si mejanya ini itu dapat berdiri sendiri dan lemarinya juga dapat berdiri sendiri. Nah, ini adalah hasil render satuannya. Seperti yang tadi saya bilang, mejanya dapat berdiri sendiri. Bisa dilihat dari tampak bawahnya, itu mejanya ditopang dengan kaki-kaki kayu berdiameter 5x5 serta 5x10 cm. Dan ini dia lemarinya. Walaupun terkesan sederhana, namun lemari ini mencakup semua manfaat atau fungsi dari sebuah lemari, yaitu sebagai lemari terbuka ataupun lemari tertutup yang ditunjang dengan adanya kunci supaya benda-benda atau barang-barang yang ada di dalamnya itu dapat diamankan dengan baik. Lalu ini renderan di saat pintunya terbuka. Nah, kita lanjut ke material. Material yang saya pilih itu adalah plywood. Mengapa sih saya memilih plywood? Itu dikarenakan plywood memiliki banyak manfaat seperti tahan terhadap air daripada jenis kayu yang lain karena adanya lapisan keras yang menyelubungi permukaannya. Memiliki daya tahan terhadap penyusutan sehingga bentuk dan ukurannya tidak mudah berubah. Dan memiliki daya tahan terhadap cuaca dan daya tekuk yang baik dibandingkan dengan produk yang lain. Selain itu, mengapa sih saya itu memilih material plywood ini? Seperti penyelesaian dari analisis permasalahan saya tadi, yaitu material yang kuat namun dengan harga yang terjangkau. Nah, material plywood inilah jawabannya. Selain kuat, material plywood ini juga harganya sangat terjangkau loh. Lanjut, ini ada bahan dan material lainnya yang saya gunakan untuk nantinya bisa merealisasikan meja pimpinan hasil desain saya. Saya membutuhkan engsel sendok, skru, dan juga lem. Nah, untuk finishingnya sendiri itu saya memilih finishing veneer. Meskipun tidak memberikan efek clear finish, veneer tetap menghadirkan tampilan kayu yang alami sebab finishing kayu ini terbuat dari serat kayu asli. Pilihan finishing dengan veneer adalah salah satu pilihan untuk menutupi kecacatan kayu akibat pemakaian skru sebagai konstruksinya. Seperti yang kita ketahui dari tadi, saya konstruksinya memakai skru, maka dari itu saya harus menutupi kerusakan-kerusakan yang saya akibatkan dengan pemakaian konstruksi skru tersebut, yaitu jawabannya adalah veneer. Oke, sebelum saya tutup, saya akan memperlihatkan gambar kerja yang sudah saya buat untuk meja pimpinan yang sudah saya desain ini. Inilah tampak-tampak dari keseluruhan meja pimpinan jika disatukan menjadi satu kesatuan. Lalu ini gambar kerja untuk mejanya. Ada tampak-tampak, potongan,
dan juga detail. Lalu ini untuk lemarinya sama dengan meja tadi, itu ada tampak-tampak, potongan, dan juga detail lagi. Oke, itu adalah gambaran singkat dari gambar kerja yang sudah saya buat untuk hasil desain saya meja pimpinan ini. Nah, sudah sampailah kita di penghujung presentasi saya. Terima kasih telah menonton video YouTube saya ini sampai akhir. Terima kasih atas waktunya teman-temanku semuanya serta Bapak Ibu dosen. Saya Emira Adlin, mahasiswi Desain Furnitur B, NIM A01219038. Memohon maaf apabila selama presentasi saya melakukan banyak kesalahan kata karena saya juga manusia biasa. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hasil desain saya dalam menggambar meja pimpinan ini dapat mengantarkan saya untuk mendapatkan nilai A. Terima kasih.